Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa pada malam-malam ganjil, dan malam hari ini adalah malam ganjil yang terakhir insya Allah. Malam ke-29. Kita terus melaksanakan ibadah untuk tentunya meraih apa yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keberkahan malam Lailatul Qadar, di mana satu malam amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang mengerjakan amalan yang sama selama 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Ini keberkahan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita hari ini telah menyelesaikan puasa kita ke hari ke-28. Sebentar lagi kita juga akan mengakhiri Ramadan. Kita akan membahas menutup Ramadan dan amalan menyambut Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian, seorang mukmin layak bersedih saat ditinggalkan bulan Ramadan yang bergelimang pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak dari hamba-hambanya dari siksa api neraka di bulan Ramadan. Dan semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ganjaran besar dari Allah di bulan suci Ramadan. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika tiba akhir malam Ramadan, langit, bumi, dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar dari Nabi. Kemudian sahabat yang mendengarkan bertanya kepada Nabi, musibah apakah wahai Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan ini doa-doa dikabulkan, sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan azab dihentikan. Bulan Ramadan, Sahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah.
tentu kita berharap tergolong hamba dari umat Nabi Muhammad SAW yang meraih keberkahan bulan suci Ramadan ini. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya menyampaikan suatu ungkapan, hati orang-orang yang bertakwa mencintai bulan Ramadan ini dan bersedih karena pedihnya berpisah dengan bulan Ramadan. Wahai bulan Ramadan, mendekatlah, berderai air mata para pencintamu, terpecah hati karena mereka perihnya berpisah denganmu. Semoga perpisahan ini mampu memadamkan api kerinduan yang membakar. Semoga masa bertobat dan berhenti berbuat dosa mampu memperbaiki puasa yang ada bocornya. Semoga yang terputus dari rombongan orang yang diterima amalannya dapat menyusul. Semoga tawanan dosa-dosa bisa terlepaskan. Semoga orang yang seharusnya masuk neraka bisa terbebaskan. Dan semoga rahmat Allah bagi pelaku maksiat akan menjadi hidayah taufik. Ini keberkahan Ramadan yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab, menguatkan apa yang Nabi SAW sabdakan tadi, bahwa berpisah bulan Ramadan adalah sesuatu yang menyedihkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kesedihan diimbangi dengan upaya memastikan bahwa kita tergolong hamba yang harus tidak rugi dalam melewati bulan suci Ramadan. Harus memastikan kita tergolong hamba yang beruntung melewati bulan Ramadan. Pertama, apakah selama Ramadan kita telah merasakan bertambahnya amal kebaikan kita? Insya Allah, dan kita berharap semoga memang demikian halnya. Masuk bulan Ramadan, amal kebajikan lebih banyak kita jalankan dengan istiqomah. Maka jika demikian, hendaklah kita banyak bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Karena Allah telah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kekuatan kepada kita, keafiatan bagi kita, sehingga kita bisa menjalani banyak amal ibadah di bulan suci Ramadan, baik amal-amal terkait dengan hablu minallah seperti halnya sholat, puasa, baca Quran, berzikir. Juga kita bisa menegakkan amal-amal hablu minan nas, berbagi buka, bersedekah, mengeluarkan zakat. Jadi semua amalan hablu minan nas. Kemudian yang kedua, tentu kita iringkan pula dengan berdoa agar amal kebaikan kita yang telah kita rasakan meningkat itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang dapat memastikan diterimanya amal dan diperolehnya ganjaran kecuali doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersangka baik kepada Allah, sesungguhnya Allah sesuai persangkaan hambanya. Wa ana inda dhanni abdi bi, dalam sebuah hadis qudsi Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai persangkaan hambaku terhadapku. Apa yang Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan persangkaan hamba itu kepada Allah. Oleh karenanya kita harus berharap dan tentu diiringkan doa bahwa Allah menerima amal-amal kita.
dan memberikan ganjaran sebagaimana yang Nabi kabarkan tentang besarnya ganjaran amal-amal di bulan suci Ramadan. Di antara doa yang dianjurkan atau dikabarkan oleh Nabi SAW, Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah puasa kami, terimalah solat kami, baik solat fardu atau solat sunnah, di antaranya di bulan Ramadan, taraweh. Terimalah rukuk kami, sujud kami, dan bacaan Al-Quran kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sekali lagi kita sampaikan doa ini. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Semoga Allah mengaruniakan pengampunan dosa kepada kita semua dengan amal puasa dan taraweh yang telah kita lakukan mengisi amal bulan Ramadan kali ini. Kita berharap apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya ini dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Nabi SAW mengabarkan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kalian. Dan aku mensunnahkan kepada kalian untuk mengerjakan sholat taraweh. Maka barang siapa melakukan puasa dan mengerjakan sholat taraweh karena keimanan dan berharap pahalanya, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Ya Allah, karuniakan kami ampunan semacam ini. Dengan amal puasa kami dan taraweh kami mengisi bulan Ramadan ini. Sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keluarkan kami dari dosa-dosa kami seperti kami atau seseorang yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa dosa. Kemudian kita juga berharap dan berdoa, semoga Allah mengaruniakan ganjaran besar atas amal puasa Ramadan kita semua. Sebagaimana Nabi juga kabarkan tentang besarnya pahala amal di bulan Ramadan dengan puasa khususnya. Ketika dikabarkan kepada Nabi bahwa ada seorang yang dia meninggal belakangan dan dimimpikan oleh sahabat Rabi Talha bin Ubaidillah. Ia disambut di pintu surga. Kemudian Talha bin Ubaidillah menyampaikan kepada Nabi tentang mimpinya. Nabi kemudian bertanya, apa yang kau herankan wahai Talha dari mimpi itu? Dari sisi mana kamu heran? Kemudian Talha menjawab, ya Rasulullah, orang ini sebenarnya biasa-biasa saja dalam kehidupannya. Hanya dia menjaga iman dan menjaga yang rukun. Dia hanya berbeda dengan orang yang sangat giat dalam beribadah, beda 1 tahun. Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah dia orang yang terakhir wafat ini masih hidup setahun setelahnya? Sahabat tersebut menjawab, benar. Nabi kemudian bersabda, bukankah dia telah menemui bulan Ramadan lalu berpuasa Ramadan di dalamnya? Dan dia melakukan sholat sekian banyak sujud. Mereka para sahabat menjawab benar. Maka Rasulullah bersabda, sungguh jarak pahala antara keduanya, antara seorang yang tidak melewati bulan Ramadan dengan orang yang melewati bulan Ramadan dan dia menjaga puasanya dan sholatnya,
sungguh pahalanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Begitu besar ganjaran yang Nabi kabarkan berkaitan dengan amal puasa dan sholat di dalam bulan Ramadhan. Semoga kita pun semua mendapatkan ganjaran besar ini untuk Ramadan kali ini. Juga kita berharap semoga kita juga bersama meraih keberkahan Lailatul Qadar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin." Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Itulah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Subhanallah. Ini ganjaran besar yang Allah siapkan. Dan insya Allah, alhamdulillah, kita pun mengikuti apa yang Nabi SAW telah jelaskan. Bahwa malam Lailatul Qadar akan terjadi di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Malam 21, malam 23, atau malam 25, atau malam 27, atau malam 29 malam hari ini. Alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kita atas ikhtiar kita mengisi malam-malam ganjil ini dengan amal-amal ibadah dan kebaikan. Semoga kita semua meraih keberkahan Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadri wa ibadatan fiha. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini dan pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar dan berkesempatan beribadah di malam itu. Alhamdulillah. Semoga kita semua juga meraih keberkahan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan kali ini. Kita pun insya Allah meraih pula kasih sayang Allah yang Nabi SAW kabarkan dalam hadisnya. Keutamaan fajar muncul di pagi Lailatul Qadar adalah malaikat Jibril berseru, "Wahai jamaah malaikat, turunlah ke bumi." Para malaikat bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apa yang telah dilakukan Allah terhadap umat Muhammad pada malam Lailatul Qadar ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Pada malam Lailatul Qadar ini Allah memandang mereka dengan penuh kasih dan rahmat, memaafkan dan mengampuni mereka dengan penuh kasih sayang." Ya Allah, tetapkan kami semua hamba-hambamu yang memperoleh malam Lailatul Qadar, yang dengannya Engkau pandang kami dengan penuh kasih dan rahmat, yang di dalamnya Engkau memaafkan dan mengampuni hilaf salah dan dosa kami dengan penuh kasih sayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua berhasil meraih kasih sayang Allah dan ampunan besar dari Allah di malam Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini. Bapak Ibu sekalian, juga kita berharap semoga dengan amal-amal Ramadan yang kita telah lakukan, kita menjadi hamba yang dirindukan surga. Sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan. Surga merindukan 4 golongan. Yakni orang yang membaca Al-Quran. Istiqomah membaca Al-Quran. Orang yang menjaga lisan. Orang yang memberi makan orang yang lapar, termasuk di dalamnya memberi buka bagi yang berpuasa, dan puasa di bulan Ramadan. 4 amalan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bagian dari amal-amal yang kita insya Allah tegakkan di dalam mengisi amal Ramadan. Kita insya Allah istiqomah
bertilawah Al-Quran, kita menjaga lisan, kita memberi makan orang yang lapar, memberi buka orang yang lapar, yang berpuasa, berbagi pula sembako kepada fakir miskin, dan tentunya amal wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dengan 4 amalan ini Nabi kabarkan, mereka yang mengamalkannya sungguh dirindukan oleh surga. Semoga kita semua termasuk di dalam. Dalam Al-Quran, agar amal kebaikan kita diterima, diajarkan satu doa yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, khususnya amal-amal kami di bulan Ramadan kali ini. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Juga diajarkan doa dan kita dapat iringkan doa ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu keridhoanmu dan surgamu. Kami berlindung dari murkamu dan nerakamu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pemurah. Menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami, ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa Ramadan wa Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami lagi Ramadan. Kita berharap tahun depan kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Anugerahkanlah kepada kami Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keafiatan, kesehatan, kekuatan, dan panjang umur yang penuh berkah dari Allah. Dan diantaranya kita berulang kembali mengisi dan memanfaatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah di tahun-tahun mendatang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda jika Allah menerima amal hamba dan kita semua berharap amal kita di bulan Ramadan diterima Allah. Dikabarkan dan dijelaskan oleh para ulama, di antara tanda diterimanya amal ibadah, yang pertama, diberi kesempatan hamba itu tetap berbuat baik dan dimudahkan baginya mengamalkannya di waktu berikutnya. Jadi amalan-amalan di bulan Ramadan hendaknya terus istiqomah kita tegakkan pasca Ramadan. Amal-amal kebaikan kita tetap pertahankan. Walaupun tidak seberat atau sebanyak amal kita di bulan Ramadan, tetapi terus mengalir amal-amal itu. Satu contoh di antaranya amal puasa. Nabi SAW menyampaikan, siapa yang selesai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan puasanya, puasa fardunya, kemudian ia melanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari saja di bulan Syawal. 6 hari saja di bulan Syawal. Maka Allah akan karuniakan ganjaran kepadanya seperti ia puasa sepanjang tahun. Hanya tambahan 6 hari pasca Ramadan di bulan Syawal
ia mendapatkan ganjaran seperti puasa selama setahun. Itu dalam memberikan ganjaran kepada hamba yang diberikan rahmat olehnya. Para ulama mengatakan sesungguhnya di antara alamat diterimanya kebaikan adalah kebaikan itu berlanjut. Di bulan Ramadan kita puasa fardu. Insya Allah pasca Ramadan, sebagaimana Nabi tadi contohkan, puasa sunnah saja di bulan Syawal sudah demikian besar ganjarannya. Agar kita bisa melanjutkan puasa-puasa sunnah berikutnya. Di bulan Ramadan kita taraweh yang Allah dan Nabi SAW mudahkan. Qiyamul Lail, taraweh adalah Qiyamul Lail yang waktunya untuk meringankan kita dimajukan ba'da isya. Kemudian pasca Ramadan kita kembali lagi, kita tegakkan Qiyamul Lail, tahajud. Di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Maka jangan tinggalkan upaya beramal membaca Al-Quran pasca Ramadan. Tetap kita juga istiqomah. Kita bersedekah di bulan Ramadan, kita tetap istiqomah. Di luar Ramadan kita tetap jaga sedekah kita. Dan amal-amal lainnya yang kita kerjakan, menjaga lisan di bulan Ramadan kita sanggup. Pasca Ramadan kita juga harus menjaga amalan semacam ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah menjaga amal-amal kebaikan ini pasca Ramadan. Kemudian yang kedua tandanya bahwa amal diterima, diberi tambahan kesabaran dalam beramal. Hamba makin bersabar, istiqomah dalam menegakkan amal-amal kebaikan itu. Kemudian yang ketiga, diberi kesempatan menjaga amalnya sampai akhir. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Ya, alhamdulillah bulan Ramadan kita tetap tegakkan terus amal dari awal insya Allah sampai akhir Ramadan. Ya, kita tetap jaga puasa. Kita insya Allah jaga tarawih. Kita selesaikan bacaan Quran. Kita juga bersedekah dan sampai dianjurkan atau menjadi kewajiban untuk berzakat fitrah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang masih berlanjut beberapa hari ke depan dalam rangka kita mengakhiri Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Secara garis besar amalan ini yang pertama, kita selesaikan dengan baik kewajiban dan amalan sunnah yang telah kita tunaikan selama hari-hari Ramadan sebelumnya. Jangan kita kemudian terlengah dan hendaknya dituntaskan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian hendaknya kita mengeluarkan dan membagi zakat fitrah sebagai kewajiban bagi setiap mukmin di akhir Ramadan, menutup bulan Ramadan dengan mengeluarkan, membagikan zakat fitrah. Kemudian di akhir Ramadan menyambut bulan Syawal tanggal 1 Idul Fitri, kita dianjurkan untuk bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai ungkapan syukur nikmat kita atas kebesaran Allah yang telah mengaruniakan kepada kita keberkahan yang besar di bulan Ramadan. Kemudian tentunya menyiapkan diri untuk melaksanakan amal sunnah salat Idul Fitri dan bertahniah untuk kerabat dan sesama muslim. Bertahniah yakni mengucapkan selamat Idul Fitri. Serta mengiringi selanjutnya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal.
Yang pertama adalah kita menyiapkan zakat fitrah. Ini satu kewajiban. Ya, zakat fitrah yang dikeluarkan pada malam Lebaran sampai sebelum selesai atau berdirinya sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibn Abbas, bahwa Rasulullah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari ucapan yang tidak senonoh atau ucapan keji dan tidak ada gunanya, yakni yang tidak bisa menjaga lisan. Juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id, maka itu adalah zakat yang diterima. Sedang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka hanya bernilai sedekah, bukan bernilai zakat lagi. Ini harus kita perhatikan, dikeluarkan paling tidak sehari atau 2 hari menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri, paling lambat adalah menjelang sholat Idul Fitri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mewajibkan menunaikan zakat fitrah berupa 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan zakat fitrah untuk dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Adapun penjelasan para ulama berkaitan dengan fikih zakat fitrah ini. Disebutkan dalam hadis 1 sa', bahan pokok seperti halnya gandum di masa Nabi SAW, yaitu 1 sa' adalah berukuran dalam konversi beras 2,4 kilogram dan dibulatkan di tanah air kita menjadi 2,5 kilogram. Ya. Dan ini juga ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Zakat atau Basnas Nasional, 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Inilah ukuran yang disepakati para ulama. Menurut mayoritas ulama, ukuran zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya seberat 2,5 kilogram atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Kalau kita mengkonsumsinya jenis beras tertentu, maka itulah yang dikeluarkan zakatnya. Paling tidak, tentu kalau kita mengeluarkan dengan jenis beras yang lebih baik, itu lebih utama. Kemudian penjelasan berkaitan dengan kewajiban zakat fitrah ini adalah bahan panganan pokok tidak boleh diganti jenis lain. Juga tidak dianjurkan diganti dengan uang. Oleh karena itu tidak boleh diganti dengan barang lain yang senilai dengannya ataupun dengan uang. Kecuali bila uang itu dibayarkan kepada panitia, di mana panitia telah menjelaskan akan mengkonversi uang tersebut dalam bentuk beras. Tapi kalau uangnya saja yang diberikan kepada fakir miskin, maka para ulama sepakat tidak diizinkan. Tidak menjadikan pemberian itu sebagai zakat fitrah. Ya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, mayoritas ulama ahli fikih tidak membolehkan mengeluarkan dengan nilai uang, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik. Ya, ini mereka lebih pada bentuk bahan pokok, yaitu dalam konteks kita adalah beras. Jadi serahkan beras, baik langsung kepada sasaran atau ke panitia-panitia yang ada di masjid-masjid di lokasi di sekitar kita. Ini penjelasan ulama yang lain. Zakat fitri wajib dikeluarkan dari jenis makanan pokok dan tidak menggantinya dengan uang, kecuali karena darurat, yakni terpaksa. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi menggantikan zakat fitri dengan uang. Bahkan juga tidak dinukilkan walaupun dari para sahabat mengeluarkannya dengan uang. Kecuali seperti tadi, untuk kepada panitia yang panitia akan mengkonversi dalam bentuk beras juga.
Adapun waktu pengeluaran zakat fitrah adalah boleh sehari atau 2 hari sebelum hari raya, dan paling lambat adalah sebelum ditegakkan sholat Idul Fitri. Biasanya ditampilkan. Selanjutnya amalan lain adalah memperbanyak takbir hingga sholat id tiba. Dalam surat Al-Baqarah 185 Allah Ta'ala berfirman, walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan itu. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, inilah di antara perintah dalam surat Al-Baqarah yang kaitan dengan kita melantunkan takbir di malam lebaran setelah berakhirnya, setelah disempurnakannya bilangan puasa. Bertakbir hukumnya disunnahkan mengeraskan suara takbir. Ya. Mereka pada hari Idul Fitri lebih keras dibanding Idul Adha. Yang dimaksud lebih keras adalah dalam ucapan takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir semacam itu yang harus kita banyak baca di malam lebaran, di ujung selesainya kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian pada saat Idul Fitri, hendaklah kita saling memberi ucapan selamat, yakni tahniyah terhadap sesama muslim. Baik kerabat, sahabat, tetangga. Ini adalah adab yang Nabi SAW ajarkan. Ungkapan yang diajarkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Di antara ungkapan yang disebutkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal darimu dan amal dari kami semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, setelah Idul Fitri, kita bersilaturahim, mengucapkan tahniyah di antara kita sesama kerabat, sahabat, dan kaum muslimin lain. Kemudian diingatkan oleh Nabi SAW agar terus melanjutkan amal puasa. Dan Nabi mengabarkan hanya 6 hari saja di bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Mari Bapak Ibu, kita raih sama-sama pahala puasa 1 tahun penuh ini dengan Ramadan yang telah kita selesaikan insya Allah, dan kita upayakan dengan puasa sunnah di bulan Syawal yang akan datang ini. Baik berurut, boleh tidak berurut, yang penting kita isi di bulan Syawal. Bulan Syawal insya Allah tersedia waktu 29 atau 30 hari. Dan kita isi puasa 6 hari saja di dalamnya, walaupun tidak berurutan, insya Allah kita akan meraih ganjaran besar dari Allah seperti kita melaksanakan puasa setahun penuh. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman seperti kita, insya Allah terpilih menjadi hamba yang beriman. Sahabat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari kita terus sibuk dalam beramal kebaikan. Walaupun Ramadan akan meninggalkan kita, tetap kita istiqomah ke depan sampai jumpa Ramadan kembali, dan itulah harapan kita sebagaimana doa yang tadi kita sampaikan. Ya Allah,
kembalikan Ramadan kepada kami. Temukan kami kepada Ramadan kembali. Karuniakan keafiatan, kesehatan pada kami untuk jumpa Ramadan di tahun yang akan datang, di tahun yang berikutnya. Maka kita tidak putus dengan amal-amal kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu abdan asalah." Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan jadikan hamba itu terus beraktivitas dalam kebaikan. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud beraktivitas ini? Kemudian Nabi menjelaskan, Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepadanya untuk terus beramal soleh hingga tiba kelak ajalnya, sehingga ridho setiap tetangganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya ia tetap sibuk dalam melaksanakan amal-amal soleh, ibadah, kebaikan, sehingga orang-orang di sekitarnya memiliki dampak kemanfaatan dari kebaikan dan amal soleh hamba tersebut. Ini tanda bahwa hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tergolong di dalamnya. Semoga kita semua tergolong hamba yang mendapatkan karunia dari Allah sekaligus meraih kasih sayang dari Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yunus ayat ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan kasih sayangnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Mari Bapak Ibu, kita bergembira sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Bergembira karena Allah telah membukakan banyak pintu karunia kepada kita. Keafiatan, kesehatan, kelapangan, kemudahan, dan kita bisa beramal soleh terus, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita bisa terus membaca Quran, berzikir, sholat, dan puasa, serta berbagi kebaikan pada sesama. Ini adalah pintu karunia Allah, yang dengannya Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya. Dan dengan rahmat Allah, kita diminta bergembiralah, yakni bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah engkau karunia atas karuniamu, yang telah engkau limpahkan kepada kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami semua. Ya Allah, terimalah amal-amal kami dan selalu limpahkan kepada kami rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah rahmati terus kita dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan sebagai tausiah pada malam hari ini, malam ke-29. Semoga Allah terima amal-amal kita di bulan Ramadan dan Allah karuniakan kepada kita ganjaran dan limpahan ganjaran yang besar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan lanjutkan mengisi amal pada malam ganjil, pada malam ke-29 ini dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Mari kita sama-sama lanjutkan dengan baca Al-Quran sebagaimana seperti biasa telah saya sampaikan sesuai sabda Nabi SAW. Bila seorang hamba mukmin membaca Al-Quran pada malam hari minimal 100 ayat, maka dia mendapatkan ganjaran seperti sholat semalam suntuk. Dan kita berharap bila amalan ini diterima bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, alangkah besar ganjarannya, sehingga kita
akan dicatat sebagai hamba yang melaksanakan sholat malam sepanjang malam selama 83 tahun 4 bulan, yakni 1000 bulan. Oleh karenanya mari sama-sama kita isi dengan tilawah Al-Quran pada malam hari ini dengan surat Ar-Rahman. Di dalamnya ada 78 ayat. Dan kita lanjutkan dengan surat Al-Muluk, surat ke-67, yang di dalamnya ada 30 ayat. Insya Allah total ada 108 ayat, lebih dari 100 ayat. Mari silahkan Bapak Ibu menyiapkan Al-Qur'annya untuk sama-sama kita baca satu ayat per ayat. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an. Khalaqal insana allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من
أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما صواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرس بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاهتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونحل ورمان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Selanjutnya kita baca surat Al-Muluk surat ke-67. Dipersilahkan Bapak Ibu melihat Qur'annya untuk sama-sama kita lanjutkan bacaannya. Surat Al-Muluk ayat 6 dari ayat pertama sampai akhir, surat ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبد ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم
Baik Bapak Ibu, selanjutnya seperti biasa kita lafadzkan zikir sebagaimana bacaannya, urutannya saya tayangkan di layar. Pertama kita akan lafadzkan zikir Asmaul Husna. Allah Ta'ala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu. Dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menzikirkannya seluruhnya, maka masuklah ia ke dalam surga. Mari kita sama-sama baca dengan awal surah Asmaul Husna ini. Wallahu alladzi la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Aziz Al-Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basid Al-Khafid Ar-Rafi Al-Mu'izzu Al-Mudillu As-Sami Al-Basir Al-Hakamu Al-Adlu Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Khafur Al-Shakur Al-Ali Al-Kabir Al-Hafid Al-Mukib Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Al-Rakib Al-Mujib Al-Wasi' Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'ith Al-Shahid Al-Haqqu Al-Wakil Al-Qawi Al-Matin Al-Wali Al-Hamid Al-Muhsi Al-Mubdi Al-Mu'id Al-Muhyi Al-Mumid Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqaddim Al-Muakhir Al-Awwalu Al-Akhiru Ad-Dhahiru Al-Batinu Al-Wali Al-Muta'ali Al-Barru At-Tawwab Al-Muntakim Al-Afu Ar-Ra'uf
مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع البقي الوارث الرشيد الصبور. Berikutnya Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah wa 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 bihamdihi Subhanallahil azim. يا غفور ودود يا رحيم ودود 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 يا غفور ودود Ya Rahimun Wadud. Wahai Zat yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha mencintai hamba. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه بحمده عدد خلقه ورضا نفسه عند كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله
أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. 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 بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله.
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada kenikmatan melainkan datang dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah, dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله 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 الحمد لله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya mari kita panjatkan doa kehadirat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, kami memujimu dengan segala kebaikan pujian dan kami senantiasa memohon pertolongan darimu ya Rabbi. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak akan sanggup menghitung dan membatasi pujian bagimu. Keagunganmu hanya dapat diungkapkan dengan pujianmu dengan dirimu sendiri. Segala puji hanya bagimu ya Allah, sampai engkau ridha kepada kami. Dan segala puji bagimu setelah keridhaanmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari semua keburukan di dunia dan di akhirat, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas nikmat semua kebaikan yang telah kami terima, dan segala puji hanya bagimu atas semua nikmat yang akan kami terima, ya Allah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul dalam rangka mengharap ridha dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, agar Engkau ya Allah mencatatkan bagi kami semua yang menjadi hak bagi hamba-Mu yang mendapatkan karunia besar dari-Mu berupa malam Lailatul Qadar, di mana ya Allah Engkau mencatat amalan kami setelah Engkau lipat gandakan 1000 bulan. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia umur, atas karunia kesehatan dan keafiatan, atas karunia rizki dan kesempatan bagi kami melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau telah berfirman, La in syakartum la azidannakum. Maka ya Allah, terimalah rasa syukur kami semua. Yang dengan syukur kami berdoa kepadamu, agar Engkau selalu tambahkan karunia-Mu kepada kami, kepada keluarga kami. Ya Allah, limpahkan karunia-Mu, tambahkan karunia-Mu kepada kami, berupa taufik dan hidayah-Mu, agar kami tetap dapat berbuat kebaikan dalam hidup kami. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua yang hadir, dan sahabat-sahabat kami semua yang pada malam hari ini berhalangan hadir, dalam limpahan rahmat-Mu ya Allah yang tak pernah putus. Terimalah semua amal ibadah kami dengan perolehan ganjaran yang tak terkira. Karuniakan kepada kami ya Allah kekuatan, kesehatan, dan keafiatan dalam naungan ridha-Mu, yang dengan itu amal-amal kebaikan terus terlaksana dari kami. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan, perlindungan-Mu yang kami inginkan, perbaikan atas segala urusan hidup kami yang selalu kami panjatkan, serta keberkahan dari-Mu yang selalu kami nantikan. Ya Allah, Engkaulah yang mengangkat derajat hamba-hamba-Mu, maka angkatlah derajat kami dengan setiap amal kebaikan yang kami upayakan. Karuniakan cahaya kebaikan kepada kami ya Allah, dari berbagai arahnya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengangkat derajat hamba-hamba-Mu. Angkatlah derajat kami dengan setiap amal kebaikan yang kami upayakan. Luaskan rizki kami ya Allah, yang dengannya kami akan terus beramal untuk keluarga, untuk masyarakat di lingkungan kami,
Sukseskan harapan dan cita-cita kami, yang dengannya kami akan selalu menjadi lebih baik. Kuatkan kami dalam usaha dan ikhtiar kami, yang dengannya kami akan lebih bersemangat mewujudkan kebaikan-kebaikan yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Rabbi. Ya Allah, jadikanlah baik akibat semua urusan kami. Lindungilah kami dari kehinaan dan kegagalan. Mudahkan semua urusan kami. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Engkaulah pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, kami mohon kepadamu perlindungan atas kesehatan semua yang hadir di malam hari ini, dan untuk sahabat kami yang kau uji dengan sakit, segera sembuhkan mereka ya Allah. Ya Allah, karuniakan kesembuhan dan angkatlah penyakitnya dengan segera ya Rabbi. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua kesehatan yang terjaga, kesucian hati, kejernihan dan kecerdasan pikiran kami, budi pekerti baik pada sikap dan perilaku kami, kemurahan dari rizkimu, kesuksesan dan kelapangan dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari lenyapnya kenikmatan pada diri kami dan dari berubahnya kesejahteraan pada kehidupan kami, serta dari terhalangnya kami atas kesuksesan dan keberhasilan dari setiap ikhtiar dan usaha kami. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Rahman, Ya Rahim, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Andaikan Engkau, Ya Allah, tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wasi'al Maghfirah, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa malina wa rizkina wa umrina wa amrina ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastahis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastahis. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir alaina kulla asir, wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu segala kebaikan, baik cepat atau lambat, kami mengetahui atau tidak kami ketahui. Kami berlindung kepadamu dari segala keburukan, baik cepat atau lambat, baik kami mengetahui atau kami tidak mengetahui. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan yang diminta oleh hamba-hambamu yang saleh dan para nabimu. Dan ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang diminta oleh hamba-hambamu yang saleh dan para nabimu. Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma ya Fattah, iftah alaina abwabal khair, wa abwabal rahmah, wa abwabal maghfirah, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal quwwah, wa abwabal sihhah, wa abwabal salamah, wa abwabal rizqa, wa abwabal jannah. Ya Allah, Engkaulah yang maha pembuka. Bukakanlah atas kami pintu-pintu kebaikan. Bukakanlah atas kami pintu-pintu rahmat-Mu. Bukakanlah atas kami pintu-pintu ampunan dari-Mu. Bukakanlah atas kami pintu keberkahan. Bukakanlah atas kami pintu kenikmatan. Bukakanlah atas kami ya Rabbi pintu kekuatan dan kesehatan. Bukakanlah atas kami pintu keselamatan dan kelapangan. Bukakanlah untuk kami ya Allah pintu surgamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin ummin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa kita selesaikan pula malam hari ini. Selain tausiah, kita tadi sama-sama membaca Al-Quran dan kita berharap dengan bacaan Quran lebih dari 100 ayat, insya Allah Allah memberikan ganjaran seperti kita sholat semalam suntuk, dan apabila malam hari ini tergolong malam Lailatul Qadar, semoga Allah limpahkan keberkahan yang besar kepada kita semuanya. Kemudian kita lanjutkan tadi dengan zikir dan diakhiri dengan doa. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita dan Allah ingat apa yang kita lafaz zikirkan dan menerima ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kepesertaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.